Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nur, sehat hari ini Pak Nur? Alhamdulillah Pak San hari ini sehat selalu. Ya, sama kami dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pagi yang cerah ini kita bisa bertemu untuk bincang-bincang. Ya, bincang-bincang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat dalam mengembangkan SD Raci yang semakin hari semakin berkembang, semakin maju, baik akademik maupun non-akademik, termasuk pengembangan bakat-bakat yang ada di sekolah Pak Nur. Baiklah Pak Nur, untuk kali ini kita akan bincang-bincang. Kami ingin tanya tentu kira-kira topik atau agenda apa Pak Nur yang akan panjenengan ingin bicarakan bersama kali ini Pak Nur? Ya, ini Pak San, terima kasih Pak San. Nanti kita rencanakan adalah peningkatan mutu sekolah Pak San, pada guru dan anak gitu. Mutu sekolah tentang guru dan anak ya Pak ya? Iya, dampak dari rekrutmen Pak San gitu, yang utama itu. Oh iya, terutama karena dampak rekrutmen Pak ya? Iya, regrouping gitu. Iya, karena regrouping SD 2 dan SD 1 dijadikan satu. Ya, oke Pak Nur. Oke. Tentu selanjutnya tentu apa yang Pak Nur ingin percakapkan dari mutu sekolah tadi, baik dari sisi guru, dari sisi anak, maupun dampak-dampak regrouping yang ingin dibicarakan, fokusnya pada apa Pak Nur pada pagi hari ini? Pada kegiatan pembelajaran Pak San untuk anak-anak ini. Kegiatan pembelajaran ya? Iya. Kegiatan pembelajaran. Begini Pak San, ini Pak San ini ya. Ini dampak dari regrouping itu Pak San, memang ada sebagian permasalahan timbul dari itu, terutama kan dari perbedaan kompetensi guru dari SD Raci 1 dan Raci 2. Nah, ketika digabung itu kan mestinya terjadinya paralel kelas Pak San gitu. Sehingga ada kelas 1A, 1B. Nah, justru ada 5A, 5B dan seperti itu. Nah, ini muncul permasalahan yang timbul dari orang tua dan dari anak Pak San gitu. Intinya begini, mengapa di SDA mutunya kurang, di kelas B bagus begitu Pak San. Nah, ini yang jadi masalah. Saat ini sudah kami berusaha mengatasi, tapi masih ada yang timbul terutama dari komplain dari orang tua siswa Pak San itu. Ini. Oke. Baik Pak Nur. Selama ini yang Pak Nur rasakan tadi adalah karena dampak regrouping tadi ada kesenjangan Pak ya, karena dengan regrouping tadi kelas kan tetap berjalan sesuai kelas yang dari SD 2 maupun dari SD 1, artinya tidak terjadi oplosan gitu ya Pak Nur ya. Tidak Pak San, apa adanya Pak San. Ya, terus guru dari 2 manajemen jadikan 1. Terus selama ini Pak Nur upayanya apa Pak Nur? Mungkin bisa diceritakan gitu Pak Nur. Ya, terima kasih Pak San. Gini, awalnya gini Pak San, kelasnya kan acak, katakanlah 1A, 1B. Yang di Raci 1 ya namanya 1A, 2A, 3A sampai 6A. Sedangkan yang dari Raci 2 ya 1A sampai 6, 1B sampai 6B. Sementara guru itu kan sesuai dengan kelasnya masing-masing Pak San. Yang semula kelas 1 ya kembali kelas 1 semula gitu. Nah, yang 2 juga kelas 2. Sehingga terjadilah di kelas yang tinggi Pak San itu terutama kelas 4, 5, 6 dengan guru yang satunya semula ya guru SD Raci 1 dan yang B SD Raci 2, karena berdekatan dengan kelasnya itu metode pembelajarannya kan berbeda Pak San, karena masing-masing beda kompetensi guru, sehingga timbul dari protesnya anak merasa yang SD Raci awal kelas 1 itu yang kelas A itu merasa kurang banyak. Mengapa tidak seperti Raci 2?
Langkah Ya. kami pada awal tahun jalan sudah saya rombak Pak San, sudah saya hapus lagi, tetap masih belum bisa Pak San gitu saat ini, masih muncul lagi gitu. Ya, baik Pak Nur. Kira-kira yang mempengaruhi itu apa Pak? Yang mempengaruhi situasi seperti itu Pak Nur? Yang jelas adalah kompetensi guru Pak San yang berbeda. Oke, kompetensi guru Pak Nur. Iya ini kompetensi guru. Saya selalu Pak San gini menurut saya itu antara contoh ya antara kelas 5A 5B itu saya ambil sama-sama kompetensinya Pak San dari guru itu. Sudah saya cantumkan ini misalkan dari guru A, guru B ini sama yang A ya A, B ya B gitu sehingga nanti tidak terjadi kesenjangan. Namun kenyataannya Pak sama Pak aja mungkin karena yang lama itu untuk SD Raja 1 kan Mas Raja itu kan berbeda manajemennya untuk adaptasinya ini masih belum bisa klik dengan SD Raja 2 yang manajemen sudah terbiasa dari dulu Pak gitu. Ini yang utama itu. Sehingga guru-gurunya itu mungkin karena terbiasa mengajar santai dengan sebelahnya terbiasa mengajar maksimal, inilah yang menjadi persoalan yang utama Pak San. Timbulnya kesenjangan antara yang kelas A dan yang kelas B gitu Pak San. Ini Pak San utama. Ya. Ini saya pusing, ini saya butuh maksud Pak San. Kenapa? Bahkan itu kemarin Pak San itu pada orang tua mengatakan, loh mengapa Pak Nur kok kalau lomba-lomba yang banyak dari SDB gitu Pak San, hanya dari SD 2. Ya. Baik Pak Nur. Ya. Jadi dengan kesenjangan tersebut antara anak-anak yang dulunya dari SD 2 dan SD 1 ternyata layanannya anak protes ya, layanannya lebih betul, lebih maksimal yang dulunya dari guru-guru dari SD RAD 2 ya, RAD 2 yang SD RAD 1 merasa tidak sama begitu ya Pak Nur ya. Nah, kemudian situasi yang diinginkan Pak Nur seperti apa? Kondisi yang diinginkan Pak, nanti. kondisinya itu ya adanya kesamaan Pak sehingga anak merasa diperlakukan dengan sama. Dan nanti juga metodenya misalkan ya kalau kurang sama ya minimal mendekati sama. Jadi nanti ketika lomba itu Pak San itu adalah yang terbaik bukan dari A maupun dari B, tapi yang terbaik dari kelas itu Pak. Kelas A maupun kelas B. Begitu pula nanti harapan kami, begitu pula kita ekstra yang lain juga sama. Semuanya berlaku sama, adil dan arti adil ya A dan B. Ini Pak San harapan kami begitu. Ya, baik Pak. Itu gagasan yang luar biasa karena memang tidak mudah saya tahu. Karena dua sekolah yang dulu kulturnya berbeda dijadikan satu, Pak Nur harus membawa sekolah ini sama. Bahkan orang tua pun merasakan itu Pak Nur ya. Jadi cerita Pak Nur merasakan lunek lomba kok anak-anak yang terpilih kok banyak yang dari SD 2 kan gitu ya Pak. Ya, ini baik. Topik yang panjenengan angkat ini tentu baik dan itu memang perlu. Kami ini hanya mungkin bicara-bicara ini kan bisa ada manfaatnya nanti bagaimana ke depannya. Kemudian apa yang mewujudkan itu apa yang dilakukan Pak Nur ini dirintis ini dan mungkin apa yang akan dilakukan begitu. Saat ini yang kami rencanakan Pak San pertama gitu, saya berusaha namanya identifikasi Pak San dari kompetensi guru Pak yang sama. Sehingga misalnya begini, yang sama nanti saya tempatkan pada kelas yang sama. Kemudian nanti yang maunya kelebihan yang lain misalkan dengan orang tersabar, saya taruh di bawah. Adanya ada mutasi guru Pak. Saya rolling guru Pak. Kami rolling ya. Rolling guru antar kelas ya Pak ya. Iya betul ini. Sehingga nanti tidak selamanya yang dulu dari SD Raja 1 tidak selamanya hanya mengajar di kelas yang A. Nanti bisa kan yang ke B Pak. Jadi merasakan bagaimana dia mengajar di kelas yang asal, kelas yang berbeda Pak. Soalnya begitu gitu nanti. Yang kedua ini, kami berusaha adalah pembinaan Pak San secara rutin setiap bulan agar nanti kelas yang merasa kurang hendaknya studi tiru ke kelas yang sama itu Pak. Tidak meniru. Sehingga misalkan contoh kelas 5A, 5B. 5A kan itu adalah Bu Ninda, 5B adalah Bu Aropa. Minimal yang muda mau studi tiru ke kelas yang lebih senior itu Pak San gitu. Iya. Ini, gitu.
Ini Pak yang salah konservatif ini begitu. Ini. Baik, intinya Pak Nur ini sementara ini nanti karena itu menyangkut kompetensi guru yang paling utama, Yeah. maka meroleng, menyeimbangkan Pak ya. Kalau ada kelas Betul, A, yeah. B, paling tidak kompetensi guru kelas A dan B itu yang seimbang dijadikan satu paralel. Kemudian anak-anak muda yang mungkin lebih motivasinya lebih tinggi, ilmunya masih sangat itu ditempatkan di kelas atas gitu. Ini Yeah, juga betul, gagasan yang baik Pak Nur ya. Kemudian dalam rangka hal tersebut yang dipersiapkan Pak Nur apa? Ya saat ini Pak, minimal ya kami berusaha menganalisa Pak, menganalisa kemampuan dari masing-masing guru. Nanti kedepannya akan saya berlawan lagi itu. Yang kedua ini jangan jelas kami adalah IHT saya tingkatkan Mas, saya maksimalkan agar nanti yang muda itu bisa meniru yang senior dan yang senior mau memberikan istilahnya penularan kepada. Ya. Mungkin karena kebetulan sekolah penggerak nih Pak Nur, mungkin hal-hal yang dipersiapkan lewat komunitas belajar tingkat sekolah Pak, mungkin apa yang dilakukan? Oke, ya, nah. Dari Kombel Raci 1 Kombel Ratu itu jelas nanti Pak. Ini kami berusaha punya guru penggerak juga punya guru senior Pak. Ada guru penggerak guru tuni itu memang kami jadikan sebagai motor Pak. Motor kan dia muda, hendaknya memberikan contoh atau memberikan masukan pada guru-guru yang sama dengan mereka P3K, sehingga harapan kami adalah yang belum menjadi guru penggerak minimal untuk mau belajar kepada guru penggerak cara mengajar yang benar dan yang baik sesuai dengan kodrat anak Pak begitu ini. Baik Pak Nur. Kemudian nanti tentu sebagai seorang kepala sekolah kan apa yang diupayakan tadi yang kita bicarakan tadi tentu kan yang terukir yang dapat diukur lah kira-kira begitu ya. Secara gambarannya menurut Pak Nur nanti keberhasilan langkah-langkah Pak Nur tadi itu kriterianya apa yang diinginkan Pak Nur? Tanda-tandanya atau ciri-cirinya nanti hal-hal yang diupayakan tadi kriteria-kriteria yang diinginkan itu apa saja kira-kira? Gini pas nanti tanda-tandanya nanti terukur kami itu di keberhasilan ada pada pemerataan ketika lomba pasang. Ya. Lomba sudah muncul dari kelas yang berbeda. Kemudian adanya kerjasama antara anak dengan anak itu sudah baik, tidak ada terjadinya kesenjangan. Yang kedua nanti gini Pak, terutama pada kegiatan di luar itu, ekstra nanti harapan kami adalah yang terlibat nanti adalah kelas yang sama tidak memakai label A maupun B Pak. Oke. Sehingga harapan kami orang tua betul-betul nanti bisa menerima perubahan ini Pak gitu. Ya, artinya Pak ya, bisa menghapus dulu itu SD1, SD2 itu sudah tidak ada. Adanya ada aspirasi yang sekarang gitu ya Pak Nilai. Ya. Kemudian mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan terkait dengan tadi. Bagian dari itu pas ada juga nanti Pak, itu yang kemarin itu orang tua bicara lagi. Karena banyaknya siswa itu merasa orang tua, mengapa anak saya kok tidak ikut ekstra ini ya? Kok hanya seperti ini ya? Karena keterbatasan kegiatan ekstra kami di pilihan pasan ini. Kami juga berusaha pasan untuk menambah biar kelas 4, 5, 6 itu semuanya bisa mengambil ekstra pilihan. Selain pramuka Pak, kan sudah wajib itu yang pramuka. Pilihan sehingga harapan kami ketika nanti ada pentas seni atau gebiar karya, semua anak itu 4, 5 anak terlibat sesuai dengan tempatnya di ekstranya masing-masing begitu. Oke, ya Pak Nur itu bagus. Memang panjenengan kan muridnya banyak. Misalnya seperti kemarin mengadakan pentas ketoprak itu banyak orang tua kepengen anaknya itu tampil gitu ya Pak Nur ya. Iya betul Pak Hasan. Begitu saya mendengar dari masyarakat kepengen, ternyata mereka bangga dan senang kalau anaknya itu terlibat. Nah, ini Pak Nur berusaha untuk itu bisa terakomodasi dengan memperluas sebanyak-banyaknya ekstrakurikuler gitu Pak. Oke Pak Nur, kita lanjut ya Pak Nur ya. Apa yang bisa kemudian ini yang sesi-sesi yang terakhir kita 15 menit aja Pak Nur, tidak apa-apa Pak Nur. Yang penting ada nih esensinya kita bisa tercapai begitu.
Jadi setelah ini nanti Pak Nur, setelah ngomong-ngomong ini nanti, Oke. mulai dari kesenjangan siswa, orang tua komplain tadi, dan Pak Nur sudah berusaha meningkatkan kompetensi guru, memperluas ekstrakurikuler lah. Ini yang dalam waktu dekat setelah ngomong-ngomong ini nanti, dari beberapa hal tadi yang dilakukan apa Pak Nur? Dari beberapa alternatif tadi yang paling awal panjenengan implementasikan yang mana Pak Nur kira-kira? Yang pertama yang paling mendesak pasti adalah pembinaan Pak San, atau namanya pendekatan kompetensi guru Pak. Ini utamanya Ya, mendesak segera. pembinaan untuk Ya, peningkatan kompetensi Pak, ya kompetensi betul, guru Pak. ya betul ini. Ya, Ya. oke. Betul, itu dimulai dari situ Pak Nur. Kira-kira bisa panjenengan laksanakan kapan Pak Nur? Insya Allah Pak San ini pada sela-sela waktu nanti, ya minimal nanti dilaksanakan setelah jam belajar selesai Pak San. Atau dimulai jam 12. Mulai minggu depan mungkin sudah Iya, bisa minggu Pak. depan ya, bisa Nah, minggu depan ya. minggu depan itu di minggu keempat bulan November Pak ya. Ya minimal sebelum pelaksanaan PSAS 1 Pak. Ini, ya, oke. Kemudian yang terlibat Pak Nur, kira-kira yang terlibat siapa saja? Semua guru Pak, semua guru, baik itu guru penggerak maupun guru PSP maupun guru kelas yang ada. Semua terlibat itu. Ya. Baik Pak Nur. Bagaimana Pak Nur ini dapat memastikan bahwa itu tadi kegiatan yang langkah yang panjenengan ambil itu bisa berjalan? Ya. Begini Pak San, bisa memastikan itu? Kami kan punya policy kebijakan, ya. Kebijakan bahwa sekolah ini adalah maju bersama, itu adalah kita bersama-sama. Artinya kalau kita mau maju ya bersama-sama kita bergerak. Ya. Itu Pak Sana, sehingga itu nih. Ya. Artinya Pak Nur sudah mengidentifikasi, sudah memahami teman-teman bahwa di Bersit teman-teman sudah ada keinginan untuk maju bersama gitu Pak ya. Itu yang ada. Nah, tentu di bawah koordinasi dan motivasi panjenengan. Tapi sudah terlihat lah, misalnya dijak bareng-bareng itu pelaku gampangannya ngono Pak Nur ya. Oke, betul Pak Nur ya. Ya, sip. Kemudian siapa yang perlu dimintai dukungan? Nah, gini. Nanti kan mesti dukungannya adalah dari komite Pak, karena memang dan kepala desa kami sudah mengatakan desa itu dalam rapat komite itu pada menjelang persiapan itu menginginkan bahwa SDN harus beda, lebih baik dari yang lain. Maka dari itu semua guru harus menekankan kompetensinya, gitu Pak. Ini yang jelas itu. Nah, itu komite mendukung juga, desa juga mendukung pemerintah desa Pak. Ini harapan kami itu karena adalah kita melayani apa yang dimau Pak, dia mau pemangku kepentingan Pak. Ini kan dari desa itu. Ini harapan kami gitu Pak. Oke Pak Nur. Berarti komite pemerintah desa, tentu saya juga karena ya sering ke sana tahu persis lah. Kalau itu memang yang perlu dimintai dukungan itu sesuatu yang wajar menurut kami. Kemudian di akhir sesi ini Pak Nur mungkin bisa menyimpulkan dari percakapan ini Pak Nur. Ya, terima kasih Pak Sam. Semuanya begini, untuk mengurangi kesenjangan yang timbul di sekolah, dampak daerah Gopeng adalah dengan cara pertama adalah peningkatan kompetensi guru. Yang kedua adalah pembelajaran di setiap kelas harus bervariasi sesuai dengan harapan dari sekolah penggerak. Yang ketiga nanti adalah hasil akhir itu terwujudnya siswa di dalam lomba maupun di dalam kegiatan ekstra, adanya kebersamaan, semuanya terlibat tanpa memandang SDN 1 maupun SDN 2. Itu bahasan ini. Ya. Kemudian kalau boleh berpendapat Pak Nur, apa yang didapat dari percakapan kali ini Pak Nur? Alhamdulillah ini ada solusi, ada solusi yang baik dari Bapak Sato selaku pengawas kami, memberikan suatu gambaran dan persetujuan untuk kami melangkah lebih baik pasal itu ini. Oke, terima kasih Pak Nur. Sebelum kami akhiri sesi coaching pada pagi hari ini, kalau boleh kami mungkin ini nanti kalau tidak tepat boleh dikoreksi Pak Nur, bahwa di SD Raci 01 ini sudah berjalan baik sebenarnya. Hanya menurut Bapak selaku kepala sekolah ada masalah yang perlu diselesaikan, yaitu karena dampak regrouping antara kelas yang berasal dari SD 1 dan SD 2 ini
merasa murid maupun orang tua ini merasa ada kesenjangan dalam layanan pembelajaran di kelas. Betul Pak San, ya betul. Betul, Pak. Kemudian Pak Nur mengambil langkah-langkah, diantaranya adalah meningkatkan kompetensi guru, kemudian menata guru dengan kompetensi yang seimbang masing-masing jenjang kelas. Kemudian yang berikutnya adalah dengan harapan indikator ketercapaiannya itu apabila yang paling akhir adalah apabila lomba itu juga tidak menimbulkan masalah, artinya dari kelas yang merata begitu ya Pak Nur ya. Ya betul lagi, betul lagi. Karena itu dengan langkah-langkah Pak Nur tadi harapannya bisa teratasi, dan saya yakin dengan apa yang Pak Nur ungkapkan tadi, potensi yang ada, kemudian kemampuan ingin maju teman-teman guru SD Raci maupun dukungan komite dan kepala desa, insya Allah tidak terlalu sulit untuk mencapai apa yang telah didiskusikan pada pagi hari ini. Demikian Pak Nur, terima kasih. Nanti mungkin di dalam kesempatan lain kita bisa bincang-bincang lagi. Kita akhiri ya Pak Nur ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan tugas Pak Nur. Ya, terima kasih Pak San atas motivasinya, dukungannya. Ya, dan saya izin live dulu Pak Nur. Oke.